Ya, salam jumpa saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Ferdian Monika kembali menjumpai Anda dalam Info Sehat. Nah, satu-satunya acara yang memberikan informasi seputar kesehatan. Dan berbicara saat ini kita sudah berada di era 4.0 atau di era 4.0 yang kemudian perkembangan teknologi kian maju dan kian pesat. Nah, tanpa dipungkiri setiap kita yang tentunya memegang gadget atau gawai di tangan kita tanpa sadari sudah berjam-jam. Dan tentunya di tengah juga pandemi saat ini, setiap orang mulai bekerja lewat komputernya, laptopnya, bahkan ada pun anak-anak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar lewat gawainya. Lalu seperti apa idealnya penggunaan gawai elektronik yang kita gunakan setiap harinya? Kita akan membahas secara lengkap. Dan tidak bisa dipungkiri juga orang yang terlalu lama di depan gawai atau di depan alat elektronik ini dapat berpotensi terkena yang namanya computer vision syndrome. Membahas lebih lengkap sudah hadir di samping saya dokter dari Rumah Sakit Siloam Manado. Saya sapa. Halo dokter, Dokter Novanita Satolom, spesialis mata. Halo Ferdinand. Iya, saya menyapa dengan Dokter Nova saja ya dokter. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Sehat. Iya, terima kasih buat waktunya buat TVRI ya. Iya. Nah dokter, tadi saya sudah sempat bilang buat pemirsa yang ada di rumah bahwa kita akan membahas yang namanya CVS atau Computer Vision Syndrome. Nah dokter mungkin bisa memberikan gambaran secara umum ya buat pemirsa yang ada di rumah seperti apa sih itu CVS itu? Silakan dokter Nova. Ya, terima kasih Ferdinand. Ya, jadi seperti tadi telah dikatakan oleh Ferdinand bahwa begitu tingginya pemakaian elektronik, yaitu apalagi komputer dan semua gawai seperti tablet, laptop dan lain-lain, yang bisa menyebabkan apa yang dinamakan computer vision syndrome. Nah, kalau kita ingin mengetahuinya, dari namanya saja, sindrom itu artinya kumpulan gejala. Jadi computer vision syndrome adalah kumpulan gejala pada mata yang diakibatkan oleh pemakaian berlebihan daripada komputer secara umum atau komputer dan gawai lainnya. Seperti itu. Itu secara singkatnya. Iya, nah kalau secara medisnya bagaimana? Itu kan secara umumnya. Kalau dari medisnya seperti apa sih dokter itu? Iya, secara medis sebenarnya sama saja, tapi kalau secara medis bisa diterangkan bahwa dari semua gawai itu yang kita pergunakan setiap hari, itu keluar yang dinamakan sinar biru. Sinar biru? Sinar biru, blue light, yang menyebabkan gangguan pada mata kita. Jadi bukan saja pada mata sebenarnya. Kumpulan gejala itu bisa intraokuler pada mata atau ekstraokuler. Jadi keadaan atau gejala yang menyebabkan tubuh kita juga ikut terganggu, tidak nyaman juga. Jadi seperti itu. Jadi cukup luas sebenarnya. Cukup bahaya ya dokter sebenarnya ya dengan sinar biru yang ada pada gawai kita ya dokter. Betul. Ya, kalau dokter tadi bilang sinar biru ya, kalau saya buka perangkat gadget saya atau gawai saya itu ada proteksi sinar birunya ya dokter yang sudah ada. Jadi mungkin pemirsa rumah bisa kalau belum mengaktifkan proteksi sinar birunya bisa mengaktifkan ya dokter untuk bisa mencegah paparan dari sinar biru. Nah, lanjut lagi dokter. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan secara umum maupun secara medisnya dokter. Nah, mungkin ada pemirsa di rumah bertanya-tanya bagaimana dokter gejala yang ditimbulkan terhadap misalnya seseorang yang sudah mengidap yang namanya VCS ini dokter. Apa yang bisa dirasakan? Ya, jadi begini. Awalnya jika seorang terkena suatu computer vision syndrome, awalnya yang akan dirasakan oleh penderita itu pertama adalah sebenarnya kelainan pada matanya. Kelainan pada mata. Jadi mulai dari rasa tidak nyaman, kemudian seperti rasa panas atau burning sensation, rasa terbakar pada matanya, sering keluar air mata, mata cepat merah, kemudian kelelahan yang dirasakan. Ada pasien-pasien bahkan yang menyatakan cepat mengantuk. Cepat mengantuk. Pokoknya semua ketidaknyamanan mata itu bervariasi pada setiap orang, pada setiap pasien. Jadi tidak selalu sama. Bisa saja satu orang punya satu gejala atau dua gejala atau pada orang lain lebih banyak. Begitu. Nah, kemudian selain gejala intraokuler pada matanya, itu bisa juga berakibat pada tubuh kita seperti misalnya nyeri atau kekakuan leher. Nah, kemudian pada nyeri atau stiffness pada bahu, yang biasa disebut pain shoulder.
Kemudian bahkan sampai ke low back pain, jadi nyeri pada tulang belakang. Jadi biasanya kalau orang sudah terlalu lama di depan laptop, komputer, ada yang mengeluhkan, aduh sakit belakang begitu. Jadi seperti itu belakang. Ya, begitu. Jadi sampai seperti itu gejala yang ditimbulkan computer vision syndrome tersebut. Wow, selain dari mata ternyata juga berpengaruh bagi anggota tubuh lainnya ya seperti pundak dan lain sebagainya. Nah, ini yang wajib diperhatikan buat pemirsa yang mungkin yang merasakan gejala yang sudah dokter jelaskan tadi. Nah, dokter, selain gejala kemudian bagaimana seseorang atau kita sebagai orang aktif dalam menggunakan gawai atau media elektronik itu intensitas penggunaannya berapa jam sih dokter? Iya, terima kasih. Jadi begini, seperti kita ketahui bersama ya, penggunaan komputer gawai itu, mungkin saya juga membahas sedikit tentang persentasinya ya. Nah, saat ini itu berdasarkan data Indonesia sendiri itu tahun 2020 sekitar 50 sekian persen adalah pengguna internet aktif. Nah, selama masa pandemi ini bahkan sudah diteliti sekitar 16% penggunaan provider meningkat, kemudian juga aplikasi-aplikasi seperti aplikasi film dan lain-lain itu juga meningkat. Indonesia termasuk negara ketiga pengguna komputer terbesar, pengguna internet terbesar di Asia Pasifik. Asia Pasifik. Ya, seperti jadi memang cukup banyak. Nah, dari data itu saja kita sudah bisa melihat bahwa itu bisa menyebabkan tingginya angka computer vision syndrome di Indonesia. Seperti itu hubungannya kalau begitu ya. Nah, bagaimana kita? Jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah bukan cara mengobatinya, tapi bagaimana mencegah. Karena itu sudah jadi seperti pekerjaan kita setiap hari berhadapan dengan semua komputer dan lain-lain. Nah, jadi pencegahannya pertama adalah posisi. Posisi kita di depan komputer. Oh, jaga jarak ya? Iya, jaga jarak. Jarak, kemudian posisi tubuh. Ada orang yang di depan komputer kan saking enaknya sudah tidak memperhatikan posisi tubuh. Ada yang terlalu ke depan, angkat ini, begitu, kepala sudah mengarah kemana, itu sudah bingung karena posisi itu. Iya, betul kan, karena sudah keenakan. Nah, yang harus dijaga itu satu ergonomik. Jadi posisi lurus menghadap komputer, kurang lebih itu sekitar 40 sampai 70 cm jarak mata kita dengan monitor. Monitor. Kemudian bagian tengah monitor itu sebaiknya 20 sampai 30 derajat dari arah mata kita. Jadi kalau mau diposisikan, kita akan melihat seperti ini. Tidak ada yang melihat begini ke arah komputernya atau begini. Nah, lurus ke depan ya, Dok? Lurus ke depan kurang lebih 20-30 derajat di bagian tengah monitor. Seperti itu dengan posisi duduk yang baik tentu saja ya. Itu ergonomiknya. Betul. Kemudian yang kedua, waktu penggunaan. Berapa lama itu, dokter? Waktu penggunaan. Memang dengan era sekarang, di era pandemi ini pasti orang akan berjam-jam, sehari pasti berjam-jam. Bekerja dan belajar. Iya, bekerja dan belajar. Tapi dengan waktu yang lama itu harusnya kita juga mengerti bahwa harus ada masa istirahat. Paling lama sebenarnya itu sebaiknya 1 jam. 1 jam. Tapi dengan catatan ya silahkan dilanjutkan dengan waktu istirahat. Nah, ada juga yang kedua, rule yang disebut 20-20-20, 20-20-20. Rule itu. Jadi kalau kita di hadapan monitor komputer atau gawai lainnya, kita bekerja atau belajar di depan selama 20 menit. 20 menit. Kemudian istirahat, kita mengalihkan pandangan kita ke arah objek yang lain, terserah. Sebaiknya kalau lebih bagus kalau objek itu warna hijau atau apa yang bikin adem mata, sejauh 20 feet, 20 kaki atau 6 meter kurang lebih selama 20 detik. Nah, jadi begitu. Sudah 20 menit, berhenti dulu, arahkan mata ke objek sejauh 20 feet selama 20 detik, lanjut lagi.
Begitu terus, begitu terus. Jadi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan 1 jam, harusnya 3 kali berhenti, kan 20 menit, 1 jam kan 60 menit 60 kan. menit. Ya, seperti itu. Itu cara pencegahan kedua. Jadi ergonomiknya, waktunya itu yang harus diperhatikan. Ya. Seperti itu Iya, ya. seperti itu ya penjelasan dari dokter ya. Jadi dari sekarang kita kalau menggunakan teknologi yang ada seperti komputer itu atau laptop, kita harus menjaga jarak ya, jarak pandang dan posisi tubuh. Iya, itu ternyata sangat penting ya Sangat untuk terhindar penting. dari yang namanya Iya. CVS itu ya dokter. Betul. Iya. Nah dokter, sekarang kan dokter, kalau dokter sempat bilang bahwa sinar biru juga dapat berbahaya nih buat mata. Nah ini kan ada apa ya istilahnya alat peraga ya untuk seorang dokter spesialis mata. Iya, oke. Nah kalau bahayanya di bagian mana sih dokter? Mungkin bisa dokter jelaskan di bagian mata mana ya? Apa secara keseluruhan matanya yang akan berbahaya atau seperti apa? Bisa ya. Bisa. Jadi ini kalau mata dari depan Iya, ya, dari kalau kita depan. melihat ini bagian kornea, kornea mata. Iya. Kemudian lanjut ke belakang itu ada lensa. Mungkin kalau lensa bisa lihat di sana lebih ini ya, lebih di sini bisa dibuka. Nah, ini lensa mata. Kemudian di belakangnya setelah bagian lensa itu ini mungkin lebih jelas. Ini di daerah belakang, jadi segmen anterior mata, segmen posterior mata. Di daerah sini begitu banyak retina dan pembuluh saraf mata, pembuluh darah, yaitu serabut-serabut saraf retina di belakang sini. Pusat penglihatan kita ada di sini, di makula retina. Matula ya namanya Iya, dokter. makula retina. Seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan sinar biru secara berlebihan dan sinar biru itu akan masuk sampai ke retina, itu bisa merusak retina. Jadi sel-sel serabut retina itu akan dirusak. Nah, otomatis dia akan mengganggu semua proses penglihatan. Jadi seperti itu. Ya, itu dari sinar biru. Bagaimana dengan sinar ultraviolet? Sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama saja, Puan. Karena yang berbahaya dari sinar ultraviolet ke mata, sinar birunya juga. Oh, sinar birunya juga. Dari sinar ultraviolet kan ada sinar biru, blue light. Sebenarnya sinar biru itu kan bagus sebenarnya, tapi dengan penyerapan berlebihan ke mata itu jadi berbahaya. Seperti itu. Nah, sekarang kan kata dokter kan di era pandemi ini intensitas penggunaan gadget, gawai, teknologi komputer, laptop tuh kian meningkat. Bagaimana dengan kasus-kasus pasien dokter? Belajar dari kasus-kasus pasien dokter seperti apa dokter? Apakah semakin meningkat di sekarang ini apa? Atau seperti biasa saja? Benar, semakin meningkat dari biasanya. Memang baik yang ada juga pasien-pasien yang sudah kenal atau yang melakukan kunjungan. Memang waktu pandemi kan kunjungan ke rumah sakit memang menurun karena pasti ada rasa takut untuk datang ke rumah sakit. Tapi lewat aplikasi WA dan juga di Siloam kebetulan ada aplikasi untuk teleconsultation itu dipergunakan oleh pasien juga. Jadi memang untuk gejala dan diagnosis ini meningkat selama masa pandemi. Iya, kita punya COVID-19 yang belum selesai, ternyata tanpa disadari ya pemirsa sekarang juga penderita CVS itu meningkat juga ya akibat penggunaan gawai yang terlalu lama ya dokter. Ini dokter, pertanyaannya begini, kan ada mungkin ayah dan bunda atau orang tua di rumah kan sering membiasakan anak mereka menggunakan gawai, masih anak-anak. Kadang-kadang kita melihat kok masih anak-anak udah pakai kacamata ya dokter. Nah, bagaimana kemudian pembatasan penggunaan gawai terhadap anak-anak nih dokter? Seperti apa silakan? Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya. Yang paling pertama itu waktu penggunaan. Jadi selalu diberitahukan orang tua itu harus memang paling lama 1 jam. 1 mau jam ya? Apapun yang terjadi, mau anaknya mau menangis atau apa, itu enggak boleh. Sebaiknya memang dibiasakan dari kecil supaya itu jadi kebiasaan.
kebiasaan untuk selanjutnya. 1 jam dengan masa-masa istirahat yang seperti yang Dokter tadi sebutkan sudah tadi ya. dijelaskan 20 ya. Itu rule memang. Iya, jadi biarpun anaknya merengek ya, orang tua memang harus benar-benar membatasi penggunaan gawai bagi anak-anak, apalagi anak-anak kecil. Nah, kalau bicara soal potensi nih dokter, siapa yang paling besar? Apakah anak-anak, usia pemuda remaja, apa orang tua yang paling rentan ini apa ya terkena yang namanya CVS itu sendiri? Dari mungkin pengalaman pasien-pasien dokter juga. Iya, kalau secara presentasi mungkin karena anak-anak tidak mengeluh atau apa, jadi mungkin presentasinya itu susah diketahui atau ditentukan. Tapi kalau menurut data yang pasien-pasien yang paling banyak untuk terjadi computer vision syndrome yang berhubungan juga dengan dry eye syndrome itu memang paling banyak pengguna aktif di kalangan orang muda. Rata-rata itu pegawai kantoran, mahasiswa, itu yang paling memang anak-anak muda ya. Umur-umur terbanyak terjadi. Kalau di usia tua itu memang tidak berhubungan langsung dengan computer vision syndrome, tapi lebih karena faktor degenerasi memang karena proses ketuaan, faktor usia ya. Jadi memang mau dihalangi pun ada dry eye di orang-orang tua. Nah, menyambung lagi apa yang dokter ungkapkan tadi mengenai mata kering ya. Nah dokter, mungkin bagi setiap orang yang mungkin awam yang tidak mengerti yang namanya CVS ini kadangkala mata kering, obat tetes mata itu juga bisa membantu untuk pemulihan atau seperti apa dokter? Iya betul. Jadi penggunaan tetes mata pada dry eye syndrome itu juga ada hubungannya dengan computer vision syndrome. Itu memang membantu. Tapi masalahnya obat tetes itu atau yang kita sebut artificial tears atau air mata buatan. Jadi kita menambahkan air mata buat permukaan mata yang sudah kering. Itu termasuk cara pengobatan, bukan pencegahan sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau memang tidak perlu, tidak usah. Yang lebih penting yang pencegahan tadi sebenarnya ya. Tapi kalaupun sudah terjadi, silahkan pakai artificial tears ya, tentu saja dengan advice dari dokter ya. Nah, dokter kan sudah sempat tadi di awal lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Sekarang pertanyaan saya balik, bagaimana kemudian pengobatan yang dilakukan bagi pasien yang sudah terkena dengan namanya CVS ini? Apakah dia rutin kontrol ke dokter spesialis mata, dapat obat dan lain sebagainya untuk membuat keadaannya semakin membaik? Seperti apa dokter? Ya, jadi kalau misalnya pasien memang sudah menderita computer vision syndrome atau dry eye syndrome, ya silahkan tentu saja konsul ke dokter mata, datang ke dokter mata. Nah, yang pertama dianjurkan sebenarnya yang pertama itu sekali lagi tata laksana dari penggunaan gawai komputer itu paling penting karena tidak ada gunanya kita mengobati tapi penggunaannya, penyebabnya itu tidak di manage, tidak ditata laksana begitu. Jadi kembali lagi ke penata laksanaan penggunaan gawainya, komputernya. Baru yang kedua ya tentu saja sudah mulai seperti yang tadi kita terapi. Yang pertama pakai artificial tears yang sekiranya memang cocok karena berbagai golongan artificial tears air mata buatan itu ada yang cocok, ada yang tidak. Itu bisa dipilih sesuai keadaan pasien ya. Dan ada memang tata laksana secara medis yang lain mungkin yang sudah advance itu bisa dilakukan. Jadi, dan juga terutama diperhatikan hygiene dari mata itu sendiri. Kebersihannya. Iya, kebersihannya. Iya. Baik, dokter kita tahan dulu, kita harus jeda pariwara berikut. Dan tetap bersama kami di Info Sehat. Kami segera kembali untuk Anda.